Oke, anak muda. Semangat! Hai, gue Denia. Di video kali ini gue mau kasih review dari drama Korea kesukaan kita semua, yaitu adalah Startup. Kenalkan, saya CEO So Denia. Denia. Yang di akhir drama Startup akan dipasangkan dengan investor Han Ji Pyong. Karena So Dalmi jodohnya adalah Namdosan, Han Ji Pyong jodohnya Denia. Maksa. Jadi, karena gue udah kasih first impression dan gambaran singkat dari drama Startup sebelumnya, yang linknya gue taruh di atas ini. Jadi di video kali ini gue mau kasih review dari gue tentang apa yang bikin gue suka sama drama Startup ini dan apa yang menurut gue biasa aja atau mungkin agak membingungkan. Tapi setelah gue bikin catatannya, buku sakti ini lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Wow, amazing memang. Kenapa gue suka sama drama ini dan gue review, dan gue harap kalian yang belum nonton drama Startup, kalau ada, segeralah tonton drama ini. Karena drama ini benar-benar membuka pikiran kita tentang dunia startup. Nah, di Korea sana, startup ini juga ngehits banget. Bisnis startup itu adalah bisnis yang digandrungi oleh anak muda di sana juga gitu. Kalau gue baca dari berita-beritanya ya, beberapa beritanya, dan juga pengembangan startup dan juga aplikasi teknologi seperti itu tuh bener-bener disupport sama pemerintah di Korea Selatan sana. Begitu. Membuka wawasan sekali drama ini. Membuka pikiran kita tentang sesuatu yang baru gitu. Makanya kalau nonton itu harus ada maknanya. Jangan nonton doang terus baik. Selain itu, gue juga suka banget sama drama ini karena dia itu membakar semangat anak-anak muda untuk mengejar mimpi dan cita-cita mereka untuk naik lebih tinggi ke tangga yang paling atas, kayak katanya So Dalmi gitu kan. Dan mematahkan pendapat orang lain, kesan orang lain tentang diri mereka, kayak tujuannya si Namdosan itu kan. Penuh dengan nilai moral. Oke, anak muda. Semangat! Banyak sekali pelajaran yang gue dapetin dari drama Startup ini. Salah satunya yang sangat berkesan adalah ketika So Dalmi dikritik sebagai CEO dan juga teman-temannya habis-habisan oleh si investor tampan kita Han Ji Pyong. Kalau gue jadi So Dalmi, gue pasti bakal kayak kakaknya Yongsan. Bye world. Tapi ketika kita lihat di drama ini, So Dalmi sangat bersemangat dan menerima kritikan itu sebagai masukan kepada dirinya, dan dia berusaha untuk memperbaiki diri. Amazing. Dan juga dia terus belajar dan juga akhirnya berhasil menjadi seorang CEO yang handal. Kita juga bisa belajar dari karakternya Namdosan, di mana dia adalah seorang jenius, tapi dia merasa terkurung dalam belenggunya sendiri karena dia merasa, oh gue itu nggak pantas kayak gini karena gue mencontek dulu. Tapi itu berubah ketika mereka akhirnya saling terbuka antara Namdosan dan bapaknya, dan akhirnya Namdosan pun berhasil membuktikan dirinya kalau dia mampu menjadi sesuatu yang dia pengen. Yang ketiga, Denia juga belajar dari Han Ji Pyong. 네, 뜻대로? Oke. Seperti yang kita tahu, Han Ji Pyong itu mulutnya jujur banget. Saking jujurnya dia nggak pakai mikir apakah orang lain perasaannya akan terluka atau tidak. Karena menurut dia itu ngasih tahu fakta yang mana kita nggak bisa nyalahin karena itu pola pikirnya dia sebagai seorang investor bertahun-tahun. Tapi yang gue suka adalah Han Ji Pyong konsisten dari episode pertama sampai episode terakhir untuk tetap berpegang pada fakta, jujur, walaupun di episode terakhir kan kayak sebenarnya dia sebagai laki-laki perasaan dia nggak mau gitu kan, my baby.
Tapi di balik kesuksesan itu, dia punya masalah dia sendiri, yaitu dia ternyata tidak open kepada orang-orang di sekelilingnya. Jadi dia itu sebenarnya sadar atau tidak, dia itu membelenggu dirinya sendiri, si Han Ji Pyong. Karena apa yang terjadi dalam kehidupannya, ya gimana ya, dia kan yatim piatu, nggak punya keluarga, terus dia tumbuh besar sendiri, bisa sukses kayak gitu. Gue lumayan puas dengan perkembangan karakternya Ji Pyong yang akhirnya mau berbagi dan buka diri, ya kan. Nah, berikutnya adalah tim yang solid, yang solid dari awal, udah kayak di drama-drama TV dan juga film-film. Nah, sekarang apa sih yang kurang dari drama ini? Kita bersikap objektif saja ya. Yang pertama, ketika gue nonton drama ini, gue suka banget karena dia itu mengedepankan mimpi dan cita-cita dan perjuangan anak muda untuk mencapai cita-citanya. Dan ketika sampai ke mereka yang si tiga itu pergi ke luar negeri 3 tahun kemudian, kayak yang penting kisah cintanya doang gitu loh. 3 tahun kemudiannya ya, gue nggak merasakan perjuangan itu lagi di situ. Apa karena mereka udah sukses jadi nggak begitu berasa atau gimana gitu kan? Cuman atau karena gue timnya Han Ji Pyong, terus kebanyakan scene-nya Dosan sama Dalmi, jadi gue nggak begitu ngerasain feel-nya. Setelah si Dosan kembali, itu jadinya tentang kisah cinta aja antara Dalmi, Ji Pyong dan juga Dosan. Yang kedua adalah, kita kan nonton nih dari awal kalau yang muncul pertama kali itu adalah Ji Pyong, Han Ji Pyong. Tapi kan karakter utama itu Nam Dosan. Dan Han Ji Pyong ini saking menterengnya sampai Nam Dosannya ketutupan, kayak kasian gitu gak sih? Selain itu juga, Woninje-nya kemana? Jadi kayak kurang mencolok juga gak sih? Nggak kelihatan. Padahal kan di awal kan gue tuh bilang ya, gue tuh pengen lihat bagaimana akhirnya Woninje ini sadar kalau dia itu pilihannya salah. Sadar sebenarnya, cuman kayak kurang dalam gitu loh buat gue yang nonton, kayak oh iya, oh udah sadar dia, oh udah insaf dia, oh ya udah oke. Kalau gue jadi Sodalmi, kayaknya gue bakal kayak Sodalmi sih, akan milih Nam Dosan. Kenapa? Karena walaupun gue adalah tim Ji Pyong garis keras, tapi itu semua terjadi karena kita ngelihat Ji Pyong dari sudut pandang orang ketiga yang tahu segalanya. Kita nggak di posisinya Dalmi. Kita nggak di posisinya Dalmi yang 15 tahun ngepikirin si cowok yang ada di surat itu doang. Tapi cowok itu malah nggak muncul. Yang muncul malah si Nam Dosan asli. Itu yang salah kan? Jadi buat gue drama ini seru banget sih. Terima kasih drama Startup. Ini menemukan Kim Son Ho. Jadi sekian review dari gue dari drama Startup. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa langsung di like aja videonya. Dan kalau kalian mau lihat video gue yang berikutnya, langsung aja di subscribe. Jangan lupa jaga kesehatan. Dadah, God bless you.